Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 7 Januari 2023 dalam masa Natal tahun A. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bukalah hati kami untuk semakin mengerti dan mendengarkan sabda-Mu, sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh dan sungguh percaya Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5, ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Sungguh, kita berada di dalam yang benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas Penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Mereka memuji-muji
bermasmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibu,
saudara-saudara dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi anggur yang baik pada saatnya. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah." Yohanes bab 2 ayat 5. Mukjizat di pesta perkawinan di Kana ketika Yesus hadir bersama Bunda Maria dan para murid sebagai tamu undangan, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, adalah mukjizat pertama yang dilakukan Yesus yang dicatat oleh penginjil Yohanes dan hanya terdapat di Injil Yohanes. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, dalam keadaan senang, terlebih ketika kita berada dalam keadaan sangat susah, kita tidak terbebas dari masalah. Dalam bacaan Injil Yohanes hari ini, ternyata di tengah sukacita pesta pernikahan, timbul masalah dengan ketersediaan anggur yang ternyata telah habis. Bunda Maria mengetahui hal ini dan mencoba memberitahukan kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah." Kita semua mengetahui bahwa Yesus memperlihatkan kemuliaannya dengan mengubah air menjadi anggur. Bukan hanya anggur biasa, tetapi anggur yang baik yang biasanya dihidangkan di awal pesta, seperti pujian yang dilontarkan oleh pemimpin pesta kepada pengantin pria. Tentu dengan kemahakuasaannya, Yesus dengan mudah menciptakan anggur sesuai yang dimohonkan oleh ibunya. Namun Yesus memakai tempayan untuk pembasuhan dan meminta pelayan untuk mengisinya dengan air, dan terjadilah mukjizat. Air berubah menjadi anggur yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Namun sangat jarang kita mempunyai iman dan pengharapan seperti Bunda Maria yang sungguh percaya bahwa putranya pasti akan mengabulkan permohonannya, sehingga dia berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah." Apa yang telah kita miliki dan dapatkan saat ini, sering kita abaikan dan lupa kita syukuri. Padahal itu adalah bukti bahwa doa dan permohonan kita mulai dan telah dikabulkan. Bahkan sering terjadi hal-hal baik yang tidak pernah kita mohon pun kita peroleh. Kita punya kecenderungan ingin lebih dan lebih lagi dalam kurun yang serba instan. Lihatlah sekeliling kita, anggota keluarga yang sehat, canda tawa bersama mereka, ketulusan orang-orang di sekitar kita, komunitas yang mendukung perkembangan iman kita. Memang mungkin juga ada masalah di sana-sini,
ada gesekan, ada ketidakcocokan, dan ada salah paham. Tapi semuanya itu adalah cara Tuhan untuk membentuk dan memurnikan kita. Kita adalah air dalam tempayan yang akan diubah menjadi anggur yang baik pada saat yang tepat. Tuhan pasti akan menganugerahkan yang terbaik dalam hidup kita. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih telah membuka mata hati dan menguatkan iman kami melalui sabdamu hari ini. Kami sungguh percaya bahwa Engkaulah yang berkarya dalam hidup kami dan Engkau selalu menganugerahkan yang terbaik. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami untuk selalu mengandalkan-Mu sepanjang hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.